saya, Nak? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Ini kenceng banget ini ya. Oke, hari ini kita akan masuk ke dalam semester baru. Dan di hari Senin pagi akan menjadi jadwal tetap dari desain pembelajaran sains yang dilaksanakan secara daring. Tapi saya berharap dalam perkuliahan daring ini Anda bisa juga lebih kreatif, lebih aktif, seperti layaknya di kuliah luring. Nanti ada beberapa program dalam kuliah desain, ya, yang akan kita implementasikan ke dalam perkuliahan. Akan saya catat bersama Bu Rahma, merancang, nanti kita akan implementasikan. Lalu untuk pertemuan pertama kali ini, pertama-tama saya akan mengenalkan diri. Saya Ibu Dwi Susanti. Kok kamera saya nggak keluar ya ininya ya, gambarnya ya? Terlihat ya? Eh, oke. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Dwi Susanti yang akan mengampu mata kuliah desain selama 1 semester ini. Saya tim dengan Ibu Rahma. Ibu Rahma nanti akan mengajar di kelas satunya lagi. Ini PFA atau PFB ya 2004-nya? Ini PFA angkatan 2022, Bu. Oh, 2022. Berarti Bu Rahma nanti mengajar yang PFB-nya 2022. Maaf, Bu. Kenapa, Nak? Tercampur. Kecampur, ada yang A, ada yang B kelasnya, sorry. Oh, gitu. Oke. Karena desain ini ada 2 kelas, saya tim dengan Bu Rahma, tapi kami pelaksanaannya megang satu-satu ya. Lalu saya mau tanya, ada nggak yang kontrak di mata kuliah DPS satunya, tapi kuliahnya di Senin pagi? Kalau ada, nanti kalian lapor. Karena apa? Nanti biasanya pengerjaan UTS UAS-nya saya akan menyerahkan ke Bu Rahma, atau sebaliknya kalau Anda kontraknya di hari Senin pagi, tapi kuliahnya di kelasnya Bu Rahma, nanti juga saya akan bertukar informasi dengan Bu Rahma. Jadi mohon dicek, kalau ada yang bentrok, kita selesaikan secara adat aja. Bu, saya bisanya di DPS pagi atau di DPS kelasnya Bu Rahma. Nah, kelas yang satu lagi tuh hari apa ya? Hari Selasa apa ya? Silakan. Karena terus terang kami dari Prodi kesulitan mengkoordinir sistem di Siakat. Kalau saya masukin dosen ini bentrok jam. Kalau saya rubah lagi harinya, ternyata ruangannya dosen yang timnya lagi yang bentrok. Ada beberapa mata kuliah yang memang ngajarnya harus tim. Jadi kesulitan mensinkronkan antara waktu dan siakatnya. Kadang saya nggak ada jam nih di jam tersebut di semua kelas. Ternyata nggak bisa diinput juga, masih mental. Notifnya dosennya bentrok jam dan lain-lain. Jadi kami akan terus berkoordinasi dan mencoba-coba siakat untuk mendapatkan jadwal yang benarnya. Lalu PJ-nya siapa di kelas ini? Saya sama Denny, Bu. Oke, PJ-nya Surya Uno ya. Iya. Ada yang mau bilang nggak? Nggak ada sih, Bu. Nggak ada yang laporan ngulang. Si Fahri harusnya masuk di kelas ini nih, Fahri. Nggak ada ya? Nggak ada. Harusnya ada 1 orang ini yang masuk. Nanti saya cek di kelasnya Bu Rahma. Oke, mata kuliah DPS, apa sih mata kuliahnya yang akan dipelajari? Yang pertama, kalian akan bicara atau membahas tentang desain. Ya, resiko kuliah daring, biasanya beberapa dosen mengaktifkan pembelajaran berbasis diskusi
Jadi ada kelompok-kelompok belajar nanti yang memang mengantarkan dari materi-materi yang akan kita program. Pertemuan 1 sampai 3 akan saya yang mengisi. Nanti selanjutnya ada beberapa desain pembelajaran yang memang harus kalian tahu informasinya, seluk-beluknya, karakternya. Nah, nanti itu yang akan saya rancang ke dalam sebuah pembelajaran kelompok. LPS-nya akan saya share nanti di PJ-nya. Desain pembelajaran sains ini dulu, ini mata kuliah saya dari zaman dulu bersama almarhum Pak Siswoyo. Ini yang kita bangun, lalu beliau berpulang, akhirnya saya membuat tim baru dengan Bu Rahma dan Bu Eli. Dalam kuliah DPS, kurikulumnya walaupun kita kurikulum merdeka, tapi pada prakteknya akan merujuk kepada kurikulum hands-on and mind-on. Ya, jadi lebih ke kebutuhan dari sebuah materi ajar. Prakteknya di mana, Bu? Prakteknya nanti adalah ketika kalian PKM di sekolah. Ketika kalian PKM di sekolah, kebetulan fisika dasar masuk ke dalam mata pelajaran kepeminatan, boleh nanti kalian coba misalkan di materi gerak. Nah, ini lebih banyak kontekstualnya, Bu. Saya mau pakai model pembelajaran ini dengan desain ini, silakan. Yang sifatnya kontekstual. Ya, biasanya yang bersifat pembelajaran kontekstual itu lebih cepat diserap dan diingat oleh anak-anak. Jadi kalian nanti setelah harapan dari saya dan dari kurikulum keluar dari mata kuliah desain, kalian bisa merancang sebuah pembelajaran yang bisa meningkatkan kemampuan kognitif, kemampuan motoriknya, serta afektif anak-anak. Terutama ini science proses skill ya. Ini nggak usah ditanya di semua mata kuliah science, khususnya di dunia pedagogik, pembelajaran, pendidikan, ini sangat penting. Bagaimana melatihkan keterampilan proses science ini. Lalu untuk kalian sendiri nanti biasanya bisa digunakan dalam bentuk pemahaman pengerjaan skripsi. Kalian boleh bertemakan pengembangan desain pembelajaran yang bisa meningkatkan apa? Kalian mau meningkatkan kreativitas, meningkatkan science process skill, atau meningkatkan kemampuan problem solver di anak, atau meningkatkan kemampuan kognitifnya, itu boleh. Jadi ini ada CPMK-nya yang akan kita pelajari di mata kuliah DPS. Yang pertama, pertemuan 1, 2, 3. Ya, ini akan saya nanti yang menjelaskan. Yang pertama itu adalah konsep desain pembelajaran. Ini dipengaruhi oleh beberapa aliran psikologi dan teori belajar. Ya. Lalu di pertemuan keduanya, bagaimana sebuah desain itu berpengaruh terhadap KBM. Tentunya kita harus tahu secara konseptualnya fungsi dan kedudukan dari desain itu seberapa penting dalam sebuah pembelajaran. Lalu yang ketiga, oh ini sudah masuk ini ya, sudah masuk desain. Nah, berarti di pertemuan 1, 2 saya, yang ketiganya Anda. Tapi ini lebih ke pertemuan keempat sih kayaknya. Ini 1, 2 ini ada materi banyak yang akan saya sampaikan, takutnya nggak cukup 2 pertemuan. Jadi di minggu kelima ini minggu pertama, minggu kedua, ketiga, minggu keempat nih kalian nanti. Tolong persiapkan PJ-nya, bikin kelompok. Nanti RPS-nya akan saya kasih.
ya, dengan materi yang dibahas ada EDI, ada Dick and Carry, ada model MPI. Model MPI ini latar belakangnya yang mengembangkan adalah tokoh-tokoh pendidikan nasional di Indonesia. Lalu ini ada kemampuan menganalisis kebutuhan instruksional. Lalu kalian bisa merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun alat penilaian, lalu ada dan seterusnya. Jadi dibagi ke dalam satu, dua, tiga. Ada 8 materi, nak. 8 materi yang harus kalian bagi ke dalam kelompok. Nanti materi akhir itu saya lagi yang ngisi. Dari 11, 12, 13, ini saya yang ngisi. Akan dijadikan proyek UAS. 11, 12, 13, ini personal. Akan dijadikan tugas UAS nanti proyeknya. Tapi materi pembuatannya, perancangannya, ini nanti saya yang memberikan. 11, 12, dan 13. Ya. Jadi poin 3 sampai poin 10 ada 8 materi, nanti tolong dibagi ke dalam kelompok ya PJ-nya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, 8 materi. Ini sama materinya yang dibahas dalam kelompok. Tolong lihat rambu-rambu subpokok bahasannya. Untuk EDI misalkan. Tolong dicari, ada subbabnya, ada 1 sampai 4. Lalu Dick and Carry 1 sampai 4, MPI juga, dan seterusnya. Dilihat ini submaterinya. Lalu ada yang banyak nih, Bu. Nah, yang banyak di kelompok 6. Nah, 6, 8. Tolong kelompoknya disesuaikan ya PJ-nya. Yang adil, adil itu belum tentu rata, tapi Anda lihat dulu dalam merancang kelompok, anggota kelompok, dilihat dari banyaknya submateri yang akan disampaikan. Karena ada yang 4, ada yang 7, ada yang 5. Nanti tolong disesuaikan dengan submateri yang ada di sebelah kanan ini. Jadi saya nggak mau yang aktif hanya 1-2 orang, lainnya cuma nimbrung di anggota kelompok, paparan. Nah, kalau bisa disesuaikan. Lalu ini mekanisme perkuliahan. Yang pertama itu ada penilaian presentasi dan demonstrasi materi ini maksudnya adalah saya akan mengambil sampel-sampel desain yang pernah dikerjakan oleh senior yang saya anggap bagus dan sudah tertuang dalam bentuk skripsi. Nanti akan saya tampilkan. Lalu ada penugasan. Penugasan itu lebih ke arah proyek. Ini saya butuh tugas 1 sesi di sebelum UTS dan 1 sesi di sebelum UAS. Jadi ada 2 tugas dalam 1 semester ini. Lalu praktek lebih ke arah proyek ketika kalian mengerjakan tugas perumusan tujuan instruksional yang dikaitkan dengan taksonomi Bloom. Tolong dicari nih ya, resource-nya ada buku taksonomi Bloom. Tolong kalian sudah mulai mendownload, itu banyak sekali taksonomi Bloom yang revisi ya. Lalu kurikulum Merdeka juga tolong dicari dulu, di download. Nanti kita langsung memaparkan dan kita bisa praktek.
Ini yang keempat untuk membahas poin 3 dalam merancang sebuah kurikulum. Tagihannya untuk mata kuliah ini ada 2 jenis. Yang pertama individu dan kelompok, ya. Jadi individu nanti ini ada UTS, UAS, dan penugasan 1, penugasan 2. Lalu yang kelompok saya ambil dari presentasi dan konten materi makalahnya. Jadi nanti template-nya akan saya berikan untuk membuat makalah. Jadi mudah-mudahan bisa jadi buku dan kita mendaftarkan ke HKI. Kelas kalian bisa punya 1 buku hasil perkuliahan dan semua nama akan masuk dalam buku tersebut. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini ada presentasenya, tugas individunya 60%, artikel kelompok atau makalah kelompok 25%, presentasinya 15%. Nah, Bu, ini absensi nggak dinilai. Nah, absensi tidak saya masukkan di sini karena kami sudah sepakat dalam rapat prodi akan mengikuti aturan UNJ. Ya, aturan UNJ di mana 85% kehadiran diharapkan masuk dan sisanya 15% dianggapnya kalian sakit, izin, dan ada kegiatan luar kampus. Ini tentang perkuliahan. Lalu tata tertibnya ini. Saya akan jalan 80% kalau sudah hadir. Walaupun itu daring. Lalu diharapkan anaknya harus aktif dalam perkuliahan. Saya kalau ada kemunduran, biasanya saya akan kabari ke PJ. Lalu ada pergantian hari. Nah, saya kebiasaannya ada pergantian hari. Jadi, kalau hari ini saya ada rapat nak di fakultas atau di UNJ atau di kegiatan luar kampus, pasti saya akan cari waktu untuk penggantinya. Dan biasanya saya lakukan itu di hari Sabtu pagi. Jadi pagi-pagi kita sudah kuliah mengganti supaya siangnya Anda bisa libur ya. Tapi biasanya saya ganti di hari-hari kerja. Mudah-mudahan nanti tidak banyak pergantian hari. Nah, untuk ada tugas proyek ketika makalah, idealnya adalah kalian ngecek dulu pakai Turnitin dan lain-lain. Karena semua sekarang perkuliahan di apa namanya? Perkuliahan yang apa ya namanya kelompok belajar apa ya Bu Rahma itu MBKM. Nah, biasanya makalah ini diperlukan untuk publish di webnya pendidikan ataupun fisika. Nah, biasanya sebelum dipublish di web itu makalah terbaiknya itu atau kumpulan bukunya hasil perkuliahan harus uji Turnitin dulu. Dan 70% unsur yang mengandung 75% unsur unik. Kalau masih kurang biasanya diperbaiki itu kelompoknya. Nah, kita akan mengarah ke sana karena kita ada tagihan IKU. Jadi semua perkuliahan pedagogikal diharapkan punya produk. Ini ada sumber referensinya. Ditambah ini ya satu lagi, buku tentang taksonomi Bloom yang revisi. Nanti tolong dicari. Lalu kurikulum yang sedang berjalan. Kita hanya butuh itu, kurikulum yang sedang berjalan dan materi taksonomi Bloom. Karena itu baku. Ini ada tabel rencana perkuliahan, kalian bisa pelajari. Nanti saya kasih filenya ke PJ, tolong di-share di grup kelas Anda. Kita akan melaksanakan perkuliahan sesuai SOP ini. Ya. Lalu ujian bagaimana? Ujian nanti sama mengikuti dari prodi untuk UTS 1 sampai pertemuan 7. Lalu untuk UAS-nya pertemuan 9 sampai dengan 15. Tapi biasanya mata kuliah pedagogikal, mata kuliahnya project, termasuk yang desain. Lalu di sini ada e-learning platform. Di waktu lampau saya menggunakan platformnya UNJ, LMS UNJ. Saya mau lihat dulu Epsilon nanti, karena sebelum saya bersihkan kebetulan yang desain
Eh, nanti saya akan informasikan ke Anda akan masuk atau absennya di platform Epsilon atau yang UNJ. Ya, hari ini, minggu-minggu ini saya akan maintenance semua dosen tentang platform ini. Baik yang platform LMS UNJ ataupun yang LMS menggunakan Epsilon. Oke, sementara perkenalan perkuliahan ini saja. Lalu PJ, tolong nanti saya dibantu tentang monef awal perkuliahan. Linknya akan saya kirim. Untuk TPJM-nya hari ini belum kirim, tapi akan saya mintakan. Nanti di minggu-minggu ini, minggu depan, saya akan share link tersebut. Tolong diisi, semua teman-teman sebaiknya mengisi. Ya, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Izin tanya Bu, yang ini Iya. di kelas ini kan di Siakat itu ada sama Bu Wulandari Bu. Oh, Ini Bu Bulan ya? berarti sama Bu Wulandari. Hmm. Bukan Bu Rahma ya? Saya belum cek Bukan siapa Bu, lagi. Oke, bukan. oke. Thank you diingatkan. Terus ada lagi? Udah sih Bu, itu aja. Oke. Nanti saya koordinasi dengan Bu Bulan. Saya lupa lagi ngabarin beliau tadi pagi. Saya pikir sama Bu Rahma. Oke, ada lagi teman-teman yang lain yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada saya tutup. Ini saya kirim ke PJ ya. PJ nanti tolong dibantu untuk men-share. Iya Bu, baik. Nanti program pembagian kelompok, kalau mau saya yang bagi silakan, PJ tolong kabari ke saya. Tapi kalau mau kalian yang membagi juga dipersilakan. Anda kerjakan. Nanti materi program penyampaian materi diskusi dalam kelompok akan saya berikan hari ini juga, ya, mumpung masih ingat. Oke, saya rasa itu saja. PJ tugasnya itu ada satu mengkoordinir kelas baik form 05, 06 tolong diambil di Pak Tarman, itu tetap diisi walaupun kita daring. Ketika Anda ke kampus tolong disempatkan ambil dan mengisi lalu minta tanda tangan saya dan PJ-nya tanda tangan. Yang kedua, mengkoordinir pembagian kelompok belajar. Ya. Yang ketiga, kalau ada teman yang tidak hadir, tidak kelihatan, tidak ada keaktifan, tolong sampaikan ke saya. Ya, takutnya sakit dan lain-lain, anaknya nggak mau lapor ke PJ, nanti biasanya Prodi yang akan meneruskan apa laporan tersebut. Ya, karena pada prinsipnya kami mau Anda lulus dalam semua perkuliahan, tidak mengulang, karena akan mengganggu paket-paket perkuliahan di semester selanjutnya. Jadi tolong diperhatikan sekali untuk kelulusan dalam setiap mata kuliah. Ya. Jadi hanya itu yang akan saya ingatkan untuk PJ, monef awal kuliah, monef akhir kuliah yang terakhir. Ada 4 tugas kalian. Oke, saya tutup materi pengantar perkuliahan hari ini. Saya akan berkoordinasi dengan Bulan. Bulan mau masuk di awal atau di UTS setelah UAS. Nanti saya akan kabari PJ. Oke ya, gitu aja. Tolong hari ini PJ, saya screenshot dulu dong buat bukti kehadiran. Atau PJ tiap ini bikin link absen bisa nggak dibantu? Nanti tinggal direkap di 0506. Iya Bu, bikin kok, udah bikin. Udah Oh, di udah share bikin juga. ya? Nah, oke. Heeh. Nanti kirim ke saya ya. Saya hanya screenshot Iya, ini ya nih. Partisipannya aja nih. Ada iya 36 baik hari Bu. ini. Bentar ya, saya foto dulu ya. Oke, terima kasih. Saya tutup ya.
Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesekali nanti kita luring juga nggak apa-apa ya kalau ada waktu dan ruang kosong yang memungkinkan di 206, saya kabari. Terima kasih atas kehadiran perkuliahan perdana hari ini. Saya tutup. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.